Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia Allah yang diberikan pada kita. Berikut salawat dan salam kita iringkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW, orang yang memberikan kepada kita petunjuk dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bacakan hadis Umdatul Ahkam yang keempat, yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantathir wa man istajmara falyutir wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan fa innahu la yadri ayna batat yaduhu wa fi lafdhin li Muslim falyastanshiq bimin kharayhi minal ma' wa fi lafdhin man tawadda'a falyastanshiq. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, arti dari hadis ini adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian itu berwudu, maka hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidungnya, menghirupnya, atau namanya disebut istinsyaq. Menghirup sampai sedalam mungkin, barangkali sampai terasa sakit di sini. Akan tetapi itu kembali kepada personal masing-masing. Apabila itu malah menyakitkan dan berdampak buruk, tentu kita tidak dibebani Allah di luar kemampuan kita. Cukup kita tetap hirup semampu kita. Tsumma liyantathir, kemudian setelah dihirup dikeluarkan lagi, namanya istinthar. Wa man istajmara falyutir, barang siapa yang beristijmar, bercebok dengan batu, maka hendaklah dia mengganjilkan bilangan batunya. Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi, barang siapa di antara kalian yang bangun dari tidur, maka hendaklah ia mencuci tangannya 3 kali sebelum ia memasukkan tangannya ke dalam wadah atau bejana. Kenapa? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu di mana tangannya menginap. Entah di hotel mana tangannya menginap tadi malam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Muslim disebutkan hendaklah dia beristinsyak, memasukkan air ke rongga hidungnya. Dan dalam riwayat lain, wa man tawaddaa falyastansyiq, barang siapa yang berwudu hendaklah dia beristinsyak. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istinsyak adalah menghirup air dengan rongga hidung, dan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk beristinsyak setiap kali wudu. Jumhur ulama berpendapat bahwa istinsyak itu hukumnya adalah wajib. Akan tetapi dalam mazhab Syafi'i yang digunakan di Indonesia, istinsyak hukumnya adalah sunnah. Tidak mengapa kita tinggalkan, bukan tidak mengapa sebenarnya, rugi kita tinggalkan. Akan tetapi ketika kita kesulitan atau dalam kondisi-kondisi tertentu, tidak mengapa kita tinggalkan, karena itu bukan termasuk rukun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian barang siapa yang beristijmar bercebok dengan batu, maka hendaklah dia mengganjilkan bilakannya. Rasulullah SAW pernah bercebok dengan air, pernah juga dengan batu saja. Pernah juga Nabi menggabungkan kedua-duanya. Ini lebih afdol, dibersihkan dulu dengan batu, baru dengan air. Akan tetapi kalau kita memilih salah satunya antara batu sama air, maka yang paling afdol adalah air, karena Rasulullah SAW lebih mengutamakan air ketimbang batu. Apabila kita beristijmar, maka hendaklah mengganjilkan batu yang kita gunakan. Apabila ternyata 3 belum cukup, kita tambah lagi 4, lalu kita ganjilkan bilangannya menjadi 5 dalam rangka mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Terus begitu sampai betul-betul kita mengakhiri istijmar tadi dengan bilangan ganjil. Kemudian apabila seorang di antara kalian bangun tidur, hendaklah dia mencuci tangannya dulu 3 kali sebelum dimasukkan ke wadah, ke bejana. Sebelum masukkan ke tempat makanan, misalkan bangun tidur kita mau ngambil makanan gorengan atau apa, sebelum kita sahur, maka hendaklah tangan kita dicuci. Kenapa? Karena kita tidak tahu di mana tangan kita menginap tadi malam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di musim corona ini tentu kita bisa melihat bahwa setiap sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu sangat luar biasa hikmahnya. Kalau kita rajin beristinsyak,
setiap hari, dikatakan setiap 3 jam sekali kita sholat kan, sholat subuh, sholat duha, berikutnya sampai habis ba'da isya kita masih sholat qiyamul lail. Maka virus yang dia itu masuk ke dalam rongga hidung itu tidak akan masuk ke dalam tubuh, ke paru-paru atau lain sebagainya, kecuali setelah dia 3 jam dulu di hidung. Maka ketika kita beristinsyak, maka virus itu ikut keluar dengan air yang kita buang saat istinsyak. Kemudian ketika kita bangun tidur, orang Arab, jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang Arab terbiasa beristijmar, jadi sisa-sisa kotoran yang ada di lubang duburnya itu masih tersisa, itu walaupun ma'fu secara mazhab Syafi'i ma'fu, akan tetapi bayangkan ketika kita tidur, tangan kita barangkali menggaruk lubang pantat kita dan di situ ada sisa-sisa kotoran, maka kotoran-kotoran tadi, sisa-sisa najis tadi akan menempel di tangan kita. Kemudian bayangkan, belum kita cuci tangan, kita langsung ambil makanan dan kita makan makanan tersebut. Na'udzubillah min dzalik, bisa jadi kotoran, virus, bakteri itu ikut masuk ke dalam tubuh kita. Maka jangan dirahmati Allah, sunnah Rasulullah SAW sangat luar biasa. Agama Islam ini dibangun atas pondasi kebersihan. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saksikan pada episode berikutnya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Sufah Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.